yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Wah, seandainya aku tidak malu dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Nah, ini yang tadi ini judulnya ya, sesuai judulnya. Jadi orang yang pernah melihat beliau Habib ini dan orang yang pernah dilihat oleh Habib ini dijamin, kalimatnya dijamin masuk surga. Ini ada satu lagi nih khurafat yang juga luar biasa parahnya ini ya. Jadi foto ulamanya itu ya, foto waliullahnya itu katanya bisa menjadi obat virus corona. Virus corona ya. Coba kita putarkan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memang darurat khurafat ya. Banyak sekali konten-konten khurafat di sosial media Indonesia. Ini PR kita bersama untuk menumpas ini semua, karena jejak digital yang ada di sosial media itu akan terwarisi untuk generasi-generasi berikutnya. Kalau banyak pembodohan di sosial media, maka generasi berikutnya bisa bodoh semua jadinya. Kali ini ada orang yang menyebarkan khurafat bahwa ada seorang wali yang katanya bisa memadamkan api neraka jahanam. Wow, api neraka jahanam nih dipadamkan dengan jari kelingkingnya saja loh. Wah, coba kita simak videonya ya. Nah, ini dia videonya teman-teman ya, dan di sini juga ada judulnya nih. Wah, judulnya khurafat juga nih. Yang kenal dan pernah melihat beliau dijamin masuk surga. Oh, bukan hanya sekedar bisa memadamkan api neraka jahanam menggunakan kelingkingnya ya, tetapi juga di sini mengklaim bahwa yang kenal beliau dan pernah melihatnya dijamin masuk surga. Kalimatnya jelas ini ya, tulisannya dijamin masuk surga. Gak usah ngeles lagi, ini bahasa balago, ini bahasa makrifat, apalah, jelas kok ini bahasanya dijamin masuk surga, dan ini udah pasti khurafat ya. Coba kita simak videonya. Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kemuliaan Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya sangat menghormati seorang habaib, saya sangat menghormati seorang yang berilmu gitu ya, seorang alim ulama. Tetapi jikalau ada hal yang sekiranya memang menyimpang, harus kita sampaikan bahwa itu menyimpang. Harus kita katakan apapun itu, walaupun itu pahit teman-teman ya. Tetapi ini kan klaim dari orang ini, belum tentu beliau yang mengatakan begitu teman-teman. Kita simak dulu videonya. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang wali min aulia Allah di negeri Tarim, Hadramaut, Yaman, yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah. Oh, punya pangkat yang tinggi di sisi Allah. Kok tahu ya? Punya pangkat yang tinggi di sisi Allah. Wah, ya Allah di negeri Tarim, Hadramaut, Yaman, yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Wah, seandainya aku tidak malu dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Yang kita ulang lagi ya. Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Allahu Akbar. Ini seolah-olah Rasulullah lebih rendah ya. Seolah-olah Habib ini lebih tinggi daripada Rasulullah. Seandainya kalau aku tidak malu dengan Rasulullah, aku akan padamkan api neraka dengan kelingkingku saja. Itu bahasa yang merendahkan Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Beliau juga berkata, nazri wa nazira naziri li dakhalal jannah, yang artinya orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Nah, ini yang tadi ini judulnya ya, sesuai judulnya. Jadi orang yang pernah melihat beliau Habib ini dan orang yang pernah dilihat oleh Habib ini dijamin, kalimatnya dijamin masuk surga. Wah, berlebihan banget ya. Tapi saya nggak tahu ya teman-teman ya, saya tidak mengklaim bahwa ini ucapan murni dari Habibnya ya. Bisa jadi ini adalah khurafat dari muhibbinnya ya, youtubernya ini, kita nggak tahu ya.
Beliau juga berkata, Nazri wa nazira naziri li dakhalal jannah, yang artinya orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Sahibul Maulid Simtud Durar As-Sayyidil Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu pernah berkata, di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu hidup, qalab di Lauhil Mahfuz tidak bergerak mencatat keburukan ahli zaman. Wah, gimana? Jadi di zamannya Habib ini, catatan amal itu, catatan amal keburukan seseorang tidak bergerak ya. Kolam itu katanya tidak bergerak gitu ya. Artinya stop ya catatan amal di Lauhul Mahfuz. Waduh, saya sampai kehabisan kata-kata ini ya untuk mencerna. Coba kita simak lagi ya. Simak baik-baik teman-teman ya. Surga. Sahibul Maulid Simtud Durar As-Sayyidil Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu pernah berkata, di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu hidup, qalab di Lauhil Mahfuz tidak bergerak mencatat keburukan ahli zaman. Catatan di Lauhul Mahfuz itu tidak bergerak pada zamannya Habib ini. Saking mulianya ya. Oh, ini fitnah teman-temannya. Anda itu bukan memuliakan habaibnya. Kalau begini caranya, Anda hanya membuka celah yang membuat orang-orang bisa menghujat Habib tersebut. Jangan salahkan kalau ada orang yang bilang itu khurafat, karena Anda sendiri yang membuka celah itu. Dan ini bukan persoalan remeh, ini masalah serius. Persoalan keyakinan yang dikaitkan dengan agama ini bisa menyangkut masalah akidah. Akidah itu bukan lagi sekedar bicara halal haram, tapi ini bisa masuk ranah syirik atau enggak. Coba deh tadi dibayangin baik-baik, itu parah banget kan, katanya yang pernah ketemu sama dia itu ya, sama Habibnya ataupun pernah ditemui Habibnya, dijamin masuk surga katanya, dan bisa memadamkan api neraka menggunakan jari kelingkingnya jikalau tidak malu kepada Rasulullah gitu ya katanya tadi. Bahkan katanya di zaman beliau catatan Lauhul Mahfuz itu terhenti. Nauzubillah, bahaya sekali kalau ada yang mati membawa keyakinan seperti itu. Siapa yang tanggung jawab? Ini ada satu lagi nih khurafat yang juga luar biasa parahnya ini ya. Jadi foto ulamanya itu ya, foto waliullahnya itu katanya bisa menjadi obat virus corona. Virus corona ya. Coba kita putarkan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami sedikit menyikapi tentang masalah yang lagi viral, yaitu wabah yang melanda dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus corona ya. Di sini kita mau membuka pemikiran kita. Sebenarnya salah satu daripada obat corona itu, obat wabah itu ada di rumah kita. Oke. Cuman kita tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Karena kita panik. Karena kita takut dengan penyakit itu, sehingga kita melupakan salah satu obat yang ada di rumah kita. Siapa obat kita? Ini yang di belakang ini. Oh, itu fotonya. Foto seorang aulia Allah Ta'ala yang barusan kita hauli sama-sama. Foto almarhum Guru Sekumpul. Foto almarhum Guru Sekumpul. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Anda sendiri yang membuka celah, guru-guru Anda disebut khurafat. Anda sendiri yang membuka celah itu. Anda berlebih-lebihan. Allahu Akbar. Ini sudah dibahas di channel YouTube-nya Nasihirus Sunnah. Teman-teman bisa simak di sini ya. Jangan salahkan kami yang mengkritik hal-hal semacam ini. Justru ini adalah kepedulian kami sesama muslim, kepedulian kami terhadap generasi berikutnya. Ingat baik-baik, hal yang melekat pada diri kita sampai kita mati adalah akidah. Salah satu hal yang akan kita bawa mati itu bukan harta kita, bukan kendaraan kita, bukan rumah kita. Akidah kita yang kita bawa. Kalau akidah kita salah, mau apa kita? Merepot juga sih, karena mereka itu kan menganggap bahwa diri mereka udah dijamin surganya oleh wali-waliullah mereka ya, orang-orang yang mereka anggap wali ini ya. Coba kita lihat komentar-komentar dari video khurafat ini ya, yang katanya mampu memadamkan api neraka jahanam menggunakan kelingkingnya. Ini ada komentar, alhamdulillah lebih dari 15.000 orang dapat jaminan surga. 15.000 orang katanya dapat jaminan surga. Ini juga ada yang komen, berarti kalau masang foto beliau auto bisa masuk surga dong mas. Astagfirullahaladzim. Ini gimana gitu ya, bingung juga sih. Ya teman-teman yang kecondongan hatinya tidak mempercayai khurafat, beruntunglah
bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang saudara-saudara kita yang sesama muslim yang masuk ke penyimpangan khurafat, mempercayai khurafat, kita doakan saja semoga mereka semua segera sadar. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.